Oke, sejauh ini kita telah membahas dualisme gelombang partikel. Dan sebelumnya kita juga telah membahas bagaimana energi terkuantisasi berdasarkan postulat Planck. Kita juga telah mendapatkan bahwasanya ketidakpastian Heisenberg, ya, kita sudah mempelajarinya. Nah, sekarang kita akan coba mempelajari hal-hal apa saja. Jadi, ketika Planck mengatakan bahwasanya energi terkuantisasi, dan Einstein juga mengatakan mengkonfirmasi energi terkuantisasi, maka banyak fisikawan lain seolah-olah jadi ada euforia kuantisasi di awal-awal tahun 1900-an. Jadi seolah-olah orang pada saat itu, fisikawan pada saat itu tergila-gila dengan kuantisasi. Kenapa? Karena itu mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya telah banyak diperbincangkan oleh para fisikawan sejak tahun 1600-700-an sampai 1800-an. Nah, hal yang paling menarik adalah dalam perkembangan fisika adalah bagaimana struktur atom. Oke, struktur atom. Kita mulai dari, kita mungkin nggak akan bahas ya bagaimana dulu Pythagoras Archimedes, siapa sih? Aristoteles. Saya kok bisa Archimedes ya? Aristoteles mengatakan bahwasanya atom adalah bagian terkecil, dan seterusnya, hingga kita sampai pada Rutherford. Yang mana, menarik ya, Rutherford ini adalah murid dari J.J. Thomson kalau tidak saya. Jadi J.J. Thomson menemukan bahwasanya elektron ada mengitari inti atom. Jadi Thomson mengatakan Thomson menemukan bahwasanya elektron mengelilingi inti atom, dan Rutherford mengatakan bahwasanya proton ada di inti atom. Jadi Thomson itu adalah murid dari Rutherford, dan Rutherford nantinya adalah mempunyai seorang murid. Nama dari muridnya adalah Niels Bohr. Dan ketiga orang ini saling bantah-membantah antara guru dan murid. Bagaimana Bohr nantinya membantah model atom Rutherford. Jadi dalam dunia fisika itu hal yang lumrah jika kita membantah dosen kita. Namun membantah dalam arti positif ya, membantah dalam arti positif. Bukan berarti tidak sopan, tidak ya. Nah, kita lihat bagaimana Bohr membantah guru, atau kalau dibilang guru mungkin lebih tepatnya adalah senior labnya, atau mungkin seniornya gitu ya. Mungkin let's say guru gitu ya. Begini, Rutherford pada tahun 1911 menemukan bahwasanya proton, ya, inti atom mempunyai muatan positif. Jadi muatan positif itu ada di inti atom terikat dengan neutronnya. Jadi proton dan neutron berada di dalam inti. Nah, elektron yang mengitari ini menjadi awal kenapa atau menjadi kelemahan dari model atom Rutherford ini. Kelemahannya apa? Begini. Elektron yang mengelilingi inti ini tentunya akan, jadi ingat, elektron ketika bergerak maka dia akan memunculkan apa? Iya, gelombang, ya, medan listrik ya. Ketika medan listriknya bergerak, ketika elektron bergerak menghasilkan medan listrik, ketika medan listrik tercipta, maka pasti akan menghasilkan medan magnet. Artinya apa? Ketika elektron bergerak, maka akan menghasilkan gelombang atau akan memancarkan gelombang elektromagnetik. Nah, di sini ketika elektron tadi memancarkan gelombang elektromagnetik, elektron tadinya yang bergerak melingkar mengelilingi inti akan merasakan percepatan sentripetal atau gaya sentripetal. Ya, jadi ketika tadi dia bergerak, maka dia akan mendapatkan atau mengalami gaya sentripetal, Fs. Yang artinya apa? Semakin dia bergerak karena tadi memancarkan gelombang elektromagnetik, maka itu akan membuat, kalau berdasarkan model Rutherford ya, akan membuat apa? Gelombang elektromagnetik atau energinya, ya, energi elektron, ya, nantinya akan habis. Kenapa? Karena tadi dia selama dia memancarkan energi, dia bergerak lalu mengalami gaya tarik ke pusat
atau ke inti, maka nantinya energi elektron tersebut akan habis, ya. Sehingga seharusnya umur atau usia dari atom Rutherford ini adalah 10⁻⁸ detik berdasarkan teori Maxwell, ya, tentang elektromagnetik. Ini tidak akan kita bahas bagaimana, ya. Tapi saya hanya menunjukkan artinya usia dari atom itu harusnya 10⁻⁸ detik, nggak nyampe 1 detik. Kalau berdasarkan model atom Rutherford. So, ini kelemahan. Ya. Artinya apa? Kalau ini benar, kalau model atom Rutherford ini benar, maka kita tidak akan ada sekarang. Karena apa? Karena dalam waktu 10⁻⁸ detik, elektron akan kolaps ke inti. Kolaps artinya jatuh kehabisan energi. Maka tidak ada yang stabil di alam semesta ini. Bahkan kita sendiri tidak stabil. Maka itu hal yang mustahil. Buktinya saya tetap ada, ya. Saya tetap ada, kalian tetap ada, laptop tetap ada. So, artinya apa? Artinya model atom Rutherford itu tetap ada kelemahan. Iya benar, dia mempunyai kelemahannya, yaitu apa? Dia menemukan muatan positif. Namun kelemahannya adalah satu, energi elektron akan habis karena tadi meradiasikan energi, ya. Nah, ini kelemahan yang pertama. Lalu apa kelemahan yang kedua dari model atom Rutherford? Berdasarkan model atom Rutherford ini, atom akan meradiasikan energi dalam rentang frekuensi yang kontinu, ya. Ini yang kedua, energi kontinu. Dan ini sudah jelas salah. Kenapa? Karena kalau kita tinjau lebih detail lagi, kita mendapatkan bahwasanya energi itu tidak kontinu. Sudah ada beberapa eksperimen lainnya, Rydberg dan seterusnya, ya, nanti, ya, bagaimana spektrum atom hidrogen kita dapatkan dia tidak kontinu atau diskrit. Dan itu telah dibuktikan dengan menggunakan postulat Planck. Artinya terkuantisasi, energi terkuantisasi dan tidak kontinu. Nah, ini merupakan salah satu kelemahan model atom Rutherford. Lalu, apa yang dilakukan oleh Bohr? Bohr cerdik, ya. Maka dia menggabungkan Rutherford, ya, ide dari Rutherford. Jadi dia tinjau lagi, lalu dia gabungkan lagi dengan Planck, ya, Planck. Lalu dia hubungkan dengan foton menurut Einstein. Ketiga ide ini dia gabungkan, maka dia mendapatkan, lalu ketiga ide ini dia gabungkan, maka nantinya dia akan memberikan postulat baru lagi. Postulat. Ingat, postulat itu adalah untuk menjelaskan kenapa ini gagal. Ya, postulatnya, ya. Kenapa model atom Rutherford yang dihasilkan dari hasil eksperimen oleh Rutherford, kenapa ini gagal. Oke. Postulat yang pertama adalah Bohr memberikan postulat bahwasanya gerak elektron mengitari inti dipengaruhi oleh gaya Coulomb, yaitu E² sama dengan, ya, E di sini adalah muatan dari elektron tadi, ya. Karena muatan positif dan proton dan elektron itu sama, hanya berbeda jenis, maka di sini jadi E², ya. R itu adalah jarak dari elektron, jari-jari elektron, ya, terhadap pusat, ya. Nah, ini postulat yang pertama yang diberikan oleh Bohr. Nah, postulat yang kedua bahwasanya orbit elektron berada dalam orbit stasioner. Ya, jadi dia stasioner. Jadi dia bukan berupa orbit yang elips nantinya, ya. Atau, ya, dia berupa orbit yang stasioner dengan energi diskrit yang terkuantisasi, ya. Maksudnya apa? Maksudnya begini, ya. Jadi saya punya tadi ini inti, ya, proton dan neutron gitu, ya. Kita tinjau satu inti aja. Lalu kita tinjau di sini elektron mengorbit dengan stasioner. Kalau berdasarkan model atom Bohr tadi, saya lupa menyebutkannya. Di sini orbit elektron berupa spiral. Orbit elektron spiral. Kenapa? Begini, ya. Karena tadi ketika elektron, saya ulang. Perhatikan. Tadi saya kelupaan. Proton, neutron, ya.
Oke, lalu kita punya elektron di sini. Perhatikan. Tadi berdasarkan model atom Rutherford, elektron ini akan memancarkan gelombang elektromagnetik dan dia mengalami gaya sentripetal. Maka oleh karena itu, lama-kelamaan energinya akan habis sehingga nantinya dia akan jatuh ke inti. Spiral. Ya, spiral. Namun dalam orbit nah ini postulat ya, ini postulat. Jadi biar tahu, kalau si Bohr mempostulatkan bahwasanya orbit elektron itu berada dalam posisi yang stasioner, ya. Oke, saya ubah dulu. Saya buat warnanya biru. Oke, ini orbitnya, ya. Kita punya elektronnya di sini warna merah. Nah, setiap orbit itu mempunyai energi tersendiri. Jadi orbit di sini dengan orbit di sini mempunyai energi yang diskrit. Ya. Nah, sebentar. Ya, saya paham. Kita stay di sini dulu ya. Paham ya bahwasanya energinya terkuantisasi setiap orbit. Jadi di sini ada E1, di sini E2, dan di antara E1 dan E2 itu tidak ada, gitu. Itu artinya diskrit ya. Kalau dari E1 ke E2 ada nilai, maka itu kontinu, ya. Ini postulat. Jadi jangan protes ke saya, ya. Ini postulat Bohr. Dia yang mengatakan seperti ini, gitu ya. Oke. Ini postulat yang kedua ya. Nah, dalam arti lain, agar ini stasioner, maka selanjutnya di sini ya, di postulat yang kedua ini Bohr mengatakan bahwasanya elektron ya dalam orbit saya sambung di sini ya, orbit stasioner ya, stasioner tidak memancarkan gelombang elektromagnetik. Tidak memancarkan. Lalu apa yang dia pancarkan gitu kan ya? Nah, itu pertanyaan. Lalu apa yang dia pancarkan? Oke, sabar. Kita akan bahas lagi gelombang elektromagnetik. Sehingga karena dia tidak memancarkan gelombang elektromagnetik, maka dia akan stasioner. Kalau dia memancarkan gelombang elektromagnetik tadi, maka dia akan spiral lalu kolaps ke sini kan? Nah, ini postulat. Jangan protes ke saya ya. Oke, asik ya. Kita masuk dong ke nomor 3. Postulat ketiga dari Bohr. Nah, di sini Bohr mengatakan bahwasanya elektron mengitari orbit stasioner tadi. Jadi bayangkan dia tadi sudah mendapatkan gaya Coulomb, lalu dia mempunyai otomatis ketika dia bergerak maka dia mempunyai apa? Momentum sudut. Nah, Bohr mengatakan mempostulatkan bahwasanya momentum sudut tersebut juga terkuantisasi. Besarnya adalah L sama dengan NH bar. Ya, atau kalau kita tuliskan lagi H bar itu apa? H per 2pi, atau boleh kita tuliskan H per 2pi. Oke, ini adalah postulat yang ketiga dari Bohr. Postulat yang terakhir atau keempat, elektron memancarkan foton jika melompat dari satu orbit ke orbit lainnya. Jadi ketika dia melompat, perhatikan, ketika elektron melompat ke sini, maka dia memancarkan energi. Ya. Atau dia memancarkan energi foton dengan frekuensi ini, HF sama dengan EN kurang EM. Dengan F hanya nanti pindahin ke sini aja ya. Ya, artinya jadi dalam model atom Bohr, dia mengatakan adanya gelombang elektromagnetik ya. Adanya gelombang elektromagnetik. Ada terdeteksi. Dan itu diinterpretasi oleh Rutherford adalah gelombang elektromagnetik. Namun, berdasarkan tadi kelemahannya, jika ini gelombang elektromagnetik, maka ini pasti akan membuat kolaps tadi. So, ini pasti bukan gelombang elektromagnetik, kata Bohr. Maka dia mengatakan bahwasanya yang terpancarkan tadi adalah foton. Atau bahasa sederhananya kita sebut postulat yang keempat ini adalah proses terjadinya
eksitasi elektron. Artinya melompatnya elektron dari satu level energi atau dari satu orbit ke orbit yang di atasnya, ya. Nah, ada 4 postulat dari Bohr, yang mana keempat postulat ini nanti akan mampu menjawab adanya pancaran atau adanya kuantisasi dalam spektrum atau adanya energi diskrit dalam spektrum atom. Ya, spektrum yang kita maksudkan itu adalah yang seperti ini. Ya, diskrit. Lihat. Ini gelap, ini seperti ini ya, terpotong gitu ya, putus-putus. Nah, ini yang kita maksud dengan energi diskrit tadi ya. Ini dari hidrogen, helium, neon, sodium, merkuri. Jika kita menggunakan model atom Rutherford tadi, maka ini tidak bisa dijelaskan. Dan ini bisa dijelaskan dengan model atom Bohr, di mana model atom Bohr disusun dengan postulat Bohr. Lalu bagaimana caranya dari postulat Bohr ini kita bisa menyusun model atom Bohr, atau kita bisa mendapatkan nanti jari-jari atom Bohr? Oke, kita akan bahas di video selanjutnya.